Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bapak Ibu, temanku, saudaraku sekalian yang ada di sana? Insya Allah mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasanya, dapat berkumpul dengan keluarga, bersenda gurau dengan tidak adanya keluhan dan kekurangan apapun di dalam kesehatan tubuh kita. Kembali lagi di channel saya Joni Aritonang New. Di sini saya akan memberitahukan atau menyampaikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk kesehatan kita, yaitu salah satunya obat untuk asam lambung. Di video saya sebelumnya saya sudah memberitahu juga video obat untuk asam lambung. Jadi di sini saya juga memberitahu lagi obat untuk asam lambung. Mungkin di video saya nanti seterusnya saya tidak akan lagi memberitahu atau memberi ilmu obat untuk asam lambung karena saya tidak tahu, hanya cuma dua ini saja. Kemudian saya sebelum menyampaikan obat asam lambung ini, saya ingin memberitahukan bahwa tidak ada penyakit yang bisa sembuh dan juga tidak ada obat yang bisa menyembuhkan. Kenapa? Dari apa yang saya sampaikan ini, saya ingin memberitahukan, memberi pemahaman 100% di dalam tubuh kita, 80%-nya penyakit asam lambung timbulnya semua itu dari pikiran kita. Bukan saya bilang kita tidak berpikir, tetapi 80% penyakit asam lambung itu datangnya dari pikiran. Kita berpikir berlebihan. Kalau seandainya saya bisa menjelaskan, kita hanya bisa membeli sepeda motor, tapi kita berpikir membeli mobil. Anak kita sekolahkan kuliah di fakultas universitas yang terkenal ternama, sementara tidak kita pikirkan kemampuan kita, penghasilan kita untuk membutuhi biaya sekolahnya, kuliahnya. Kenapa harus kita paksakan seperti itu dan mengakibatkan kesehatan kita terganggu? Jadi kita berpikir positif, bekerja dan beraktivitas, berpikirlah sesuai dengan kemampuan dan kemampuan pikiran kita. Dan 20% lagi penyakit asam lambung timbulnya dari makanan. Banyak yang juga cerita berdua atau berkumpul dengan teman-teman, kenapa aku cuma makan sedikit saja tapi asam lambungku sudah kumat. Sementara jaraknya 80% dari pikiran tadi. Jadi aku menyampaikan dari 80% tadi sudah terbutuhi, sehingga yang setiap kita memakan makanan yang memang itu beresiko ke asam lambung kita langsung kambuh. Karena 80% tadi pikiran kita sudah terpenuhi semua. Sudah tidak mampu lagi. Jadi sedikit saja kita mau mengkonsumsi makanan, asam lambung kita tetap kambuh. Langsung kambuh langsung. Gimana rasanya kalau asam lambung itu kumat atau kambuh? Saya pernah juga merasakan, sehingga obat yang saya sampaikan ini di video saya sebelumnya dan ini obat yang banyak sudah terbukti. Jutaan orang sudah sembuh. Tapi banyak juga yang sebagian ragu, wah saya kan kena asam lambung, kenapa makan asam lagi? Kan berbahaya. Ada sebagian juga yang seperti itu mengatakan. Tetapi kita harus paham juga perbedaan asam lambung dengan asam yang ada di jeruk yang nanti, karena kita nanti bahannya di sini untuk obat asam lambung ini menggunakan jeruk nipis ya.
Jeruk nipis seperti ini jeruk nipis. Jadi jeruk nipis seperti ini, nanti saya jelaskan dan saya beritahu cara membuatnya dan meminumnya. Tetapi saya akan memberitahu, saya memiliki catatan karena saya tidak ahli dalam berpikir mengingat. Jadi saya memberitahukan, saya mencatat di sini dilansir dari Spruce Jumat 25 bulan 12 2020. Di jeruk nipis ini mengandung asam sitrat atau citric acid yang sangat bermanfaat, senyawa asam yang secara alami ditemukan dalam buah jeruk ini, tetapi juga dapat berasal dari fermentasi gula berbasis jamur, misalnya Penicillium atau Aspergillus niger yang ada di dalam jeruk ini. Dan juga bagi Anda yang memiliki masalah metabolisme tubuh dan sistem pencernaan, jeruk nipis ini merupakan solusi yang tepat bagi Anda. Karena jeruk nipis dapat meningkatkan sistem pencernaan sehingga tubuh menimbun banyak sisa racun serta lemak makanan. Jadi jeruk nipis ini dapat menghancurkan atau membuang sisa-sisa makanan kita yang tertimbun di dalam usus, sehingga dapat membersihkan, melancarkan semua buang air besar kita. Mungkin di sini juga mengandung banyak nutrisi kandungan, yang salah satunya ataupun keseluruhannya akan saya sampaikan. Kandungan nutrisi pada jeruk nipis ini, kalori 20 gram, karbohidrat 7 gram, protein 0,5 gram, lemak 0,1 gram. Berarti sangat bagus ya, karena kita mengkonsumsi ini tidak ada pengaruhnya ke lemak tubuh kita. Serat 1,9 gram, zat besi 2% dari kebutuhan harian tubuh, kalsium 2% dari kebutuhan harian tubuh, vitamin B6 2%. Yang dimaksud di sini, saya berpikir juga karena saya juga butuh juga kesehatan, zat besi 2% dari kebutuhan harian tubuh. Berarti di dalam jeruk nipis ini mengandung zat besi 2% yang dapat membutuhi kebutuhan kita di setiap harinya yang ada di dalam jeruk nipis ini ya. Kemudian kalsium 2% juga sama dari kebutuhan harian tubuh kita. Dia dapat membutuhi 2% yang dibutuhkan dalam tubuh kita. Dari jeruk nipis ini dapat membutuhi kebutuhan kalsium tersebut. Dan juga vitamin 2% sama juga dari kebutuhan harian tubuh. Jadi sangat banyak kandungan nutrisi dalam jeruk nipis ini. Baik, di sini saya akan memberitahukan gimana sih cara membuatnya dan bagaimana nanti cara meminumnya. Jadi saya memohon di sini memang semua kita tetap dalam keadaan sehat, dan saya juga tidak berlama-lama juga karena mungkin ini memang harus cepat saya sampaikan, karena saya juga banyak mendengar begini cara minum ya, begini cara meminum. Silahkan teman-teman berpendapat lain, tapi ini yang dari saya yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu, temanku, saudaraku sekalian, yang insya Allah tetap diberi kesehatan. Dan niat saya juga ikhlas menyampaikan ini. Saya tidak mau banyak teman-teman saudaraku sekalian yang mengeluhkan asam lambung bertahun-tahun.
Jadi lanjut saja bagaimana cara proses pembuatannya. Di sini untuk 1 kali minum ingin saya sampaikan, untuk 1 kali minum gunakan 3 buah jeruk nipis seperti ini. 3 buah jeruk nipis. Jeruk nipis ini bermacam-macam temanku saudaraku sekalian. Ada jeruk nipis kapas, dia sedikit tebal dia kulitnya. Itu tidak boleh, tidak bisa digunakan untuk ini ya teman-teman ya. Bapak Ibu, tidak boleh. Ada dia jeruk nipis memang benar-benar dia kalau kita mengetahuinya dia kilat teman-teman. Kilat, dia tidak kabus. Kalau jeruk nipis kapas itu dia tebal kulitnya. Dan apabila salah memilih jeruk, bukan makin sembuh, malah asam lambung kita kumat, masuk angin, perut bunyi-bunyi seperti ada cacing berjalan di dalam perut kita ya. Jadi jeruk nipisnya seperti ini, dia tipis, dia bisa kita lihat dia kilat. Oke, lanjut aja. Kita persiapkan 3 buah jeruk nipis seperti ini. Nah, biasanya kalau saya mengupasnya, saya memotongnya dari samping ya, supaya gampang nanti memerasnya. Dan di sini Bapak Ibu, temanku, saudaraku sekalian, saya tidak sengaja, saya tidak men-skip video ini dan tidak mengedit-ngedit video ini karena saya tidak mau ada nanti perkataan ataupun pemikiran yang wah, apa itu betul atau itu benar. Jadi saya memang tidak sengaja mengedit. Langsung saja silakan Bapak Ibu melihat video saya ini. Saya pun juga memohon jangan Bapak skip, Ibu skip, saudara temanku sekalian, karena takutnya nanti salah pemahaman dan salah cara pembuatan dan meminumnya nanti. Dan di sini nanti saya juga akan meminumnya karena saya sedikit juga bermasalah ini. Ketepatan tadi siang ini karena saya membuat videonya malam ini, menyampaikan malam yang memang harus cepat saya sampaikan. Karena tadi siang saya sedikit terlambat makannya. Seharusnya saya makan setengah 12, tadi ketepatan saya makan jam setengah 2 teman-teman, Bapak Ibu. Jadi sedikit mengulah perut saya ini, sedikit bermasalah, tapi tidak apa-apa. Jadi yang perlu saya ingatkan juga, untuk makan diatur pola makan, jaga jam makannya. Jangan di saat kita makan tengah hari kita begitu lewat dari kita yang lapar tadi, kita tidak mengisap lagi perut itu, tidak lapar lagi. Kenapa? Karena di dalam perut kita sudah terpenuhi angin semua di dalam perut kita, jadi sehingga kita tidak lapar lagi. Dan itu terus menerus inilah akibatnya asam lambung. Jadi saya takut, jadi tadi siang saya terlambat makan dan sedikit mengulah, jadi saya sambil memberitahu juga, dan malam ini juga saya akan meminumnya supaya saya juga sehat, Bapak Ibu, temanku, saudaraku sekalian juga di sana sehat. Sesudah dipotong-potong seperti ini, ya. Ini. Kemudian siapkan gelas kecil, kita peras airnya. Jadi ini potongan yang saya menggunakan 3 buah jeruk nipis tadi. Saya akan memerasnya semua.
Saya memang sengaja tidak men-skip video ini ya. Ya semuanya terlepas dari ini hak mutlak Bapak Ibu. Kalau video saya panjang, ya tujuan saya itu tadi supaya tidak gagal paham dan memang jelas cara pembuatannya. Ada bijinya ya Bapak Ibu. Ya kalau bisa saya sarankan untuk dibuang saja bijinya ya. Takut juga kita Bapak Ibu ya, bijinya kita makan. Ini hasilnya Bapak Ibu ya, yang 3 buah jeruk nipis tadi. Sekitar segini. Kemudian kita beri air, kalau dia penuh seperempat air dari air hangat. Air hangat ini ya Bapak Ibu, temanku saudaraku sekalian, seperempat. Kita tambahkan ke perasan jeruk nipis ini. Kira-kira segini airnya Bapak Ibu ya. Kemudian saya sudah mempersiapkan garamnya di sebelah saya. Tadi Bapak Ibu tidak nampak, padahal sebelah sini sudah saya simpan ini, supaya saya tidak repot ya. Ambil garam secukupnya, sedikit segini aja, satu seperti ini ya Bapak Ibu, hasilnya seperti ini. Kemudian saya akan langsung meminumnya ya. Baca bismillah ya Bapak Ibu, temanku sekalian, karena semua obat tidak ada yang kuat, tidak ada yang bagus, tidak ada yang mahal, semua karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Garamnya belum hancur ya teman-teman Bapak Ibu ya. Jadi mungkin saya agak masam, agak asin ya, tapi tidak masalah. Bapak Ibu tadi sudah, temanku saudaraku sekalian sudah melihat tadi saya meminumnya langsung, karena memang saya sedikit ini malam bermasalah karena tadi siang saya terlambat makan, sedikit asam ya. Kemudian cara meminumnya sebenarnya ya seperti ini malam hari ini, tapi lebih bagus, lebih baik diminum di saat pagi hari sebelum kita makan. Terserahlah mau makan, mau sarapan, terserah bagaimana cara menyampaikannya. Jadi jam 6, jam 7 kita mau makan, jam 7, jam 6 sudah kita minum. Kalau Bapak Ibu setengah 8, jam 7 sudah bisa diminum, atau setengah 7. Jadi waktu perut itu kosong. Dan apabila nanti Bapak Ibu mengeluhkan sedikit mulas, tidak perlu khawatir, karena nanti ada sebagian yang teman-teman, yang saudara saya juga di sini yang mengkonsumsi ini, dia buang air besarnya mengeluarkan lendir seperti cairan, tapi dia sedikit lendir. Mungkin itulah proses sehingga
eh, cairan yang ada di dalam cairan yang ada di lambung kita keluar ya Bapak Ibu. Dan di sini juga saya ingin menyampaikan dukungan untuk channel saya ini dengan cara like, share, dan juga subscribe, sehingga saya bersemangat tetap terus memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang insya Allah kita semua tetap dalam keadaan sehat. Ya, saya memohonkan apabila bermanfaat nanti bagi Bapak, temanku, ibuku, saudaraku sekalian yang ada di sana, bisa diberitahukan kepada orang terdekat kita, sahabat kita yang kita sayangi, keluarga kita, saudara kita. Boleh Bapak Ibu saya memohonkan sampaikan, mudah-mudahan menjadi amal bagi saya, juga menjadi amal bagi Ibu, sehingga kita dapat terus sehat dan tidak mengalami keluhan untuk asam lambung ini. Jadi mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dan saya beritahukan. Mudah-mudahan Bapak Ibu temanku saudara sekalian tetap dalam keadaan sehat. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Saya bermoto mudah, murah, dan simpel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.